Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rines Tiara Romoli Sihaan, saya adalah guru dari TKK Penabur Gading Serpong. TKK Penabur Gading Serpong terletak di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang sering dijuluki dengan daerah 1000 industri. Hal tersebut berdampak positif bagi sekolah kami di mana kami bisa memfasilitasi para siswa untuk bisa menggunakan beragam teknologi yang kami sediakan di sekolah. Namun juga menjadi tantangan bagi kami bagaimana kami bisa memfasilitasi siswa-siswi untuk mengetahui lingkungan mereka terkhususnya kearifan lokal di Provinsi Banten. Berawal dari mengobservasi lingkungan sekitar, saya melihat ada potensi dari sampah yang dapat digunakan sebagai alat permainan edukatif. Di sini saya mencoba untuk membuat berbagai alat permainan edukatif dengan daur ulang sampah. Ini produk yang saya hasilkan dan berikut penjelasan setiap alat permainan. Kegiatan belajar menggunakan teknik puzzle untuk mempelajari peta Provinsi Banten. Melalui pembelajaran peta, anak dapat mengembangkan kemampuan spasial di mana anak menyusun puzzle, melihat bentuk, posisi, dan ukuran. Sambil bermain, mereka juga bisa bertanya mengenai apa ya nama daerah yang berwarna hijau. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan kepercayaan diri dalam bertanya dan berbahasa. Salah satu suku di Provinsi Banten adalah suku Baduy dengan rumah adat Sulanyanda. Di sini anak belajar bagaimana rumah Baduy dibangun dengan bahan alami seperti daun untuk atapnya. Menariknya, anak juga belajar merancang letak panggung dari rumah adat ini. Selain belajar mengenai budaya, belajar memasangkan baju pada bentuk orang dapat melatih kesadaran diri anak mengenai pengenalan bagian tubuh. Aktivitas ini dapat dikembangkan dengan menyusun kata dan membaca. Anak difasilitasi untuk mengembangkan imajinasi dalam bercerita dengan bermain peran. Melalui Taman Nasional Ujung Kulon, anak-anak dapat belajar tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan, termasuk satwa langka seperti badak bercula satu. Selain belajar konsep angka melalui berhitung tapak kaki badak, anak belajar untuk tidak mudah menyerah ketika menemui tantangan dalam menyusun dekorasi alat peraga ini. Menariknya, anak dapat menulis kata atau kalimat sendiri mengenai apa yang ia rasakan atau observasi dari permainan ini. Melalui kegiatan jual beli sate bandeng, anak dapat belajar keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama dalam kelompok. Selain belajar membaca dan berhitung, anak mengenali bahan makanan seperti tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan timun. Anak dapat diajak untuk membahas makanan sehat dan pentingnya mengkonsumsi ikan. Apakah bisa melakukan operasi penjumlahan yang menyenangkan melalui kegiatan ini? Sangat bisa. Hitung dulu yang benar, maka ikan akan diberikan. Anak juga diajak bertanggung jawab dengan menyimpan alat permainan mereka setelah digunakan. Bermain di luar kelas tentu menyenangkan. Permainan ini membutuhkan koordinasi tangan dan mata. Selagi tangan menyusun batu, mata juga harus jeli untuk menghindari bola. Secara kognitif, anak belajar tentang konsep urutan dan ukuran. Yang paling penting, anak belajar untuk mengontrol emosi mereka saat bermain. Mengenai bagaimana belajar untuk berbagi, menghormati peran setiap anggota kelompok, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Yuk belajar sambil bermain ke Pantai Anyer. Anak belajar komponen pantai seperti air, batu kerikil, dan pohon-pohon yang dibuat dari bubur kertas. Anak memahami tentang transportasi air dan belajar bahasa menggunakan papan kata di sekitar pantai. Yuk, hembus kapalmu melaju menuju kata yang kamu mau. Adapun refleksi dari kegiatan ini adalah anak merasa senang dan antusias ketika mereka bisa belajar mengenai kearifan lokal Provinsi Banten. Selain numerasi dan literasi, anak-anak juga belajar hal-hal yang fungsional seperti belajar jual beli, keterampilan, dan juga sebab akibat. Hal ini tentu mendukung untuk kemampuan mereka di masa yang akan mendatang. Dari alat pembelajaran edukasi daur ulang sampah, memotivasi anak bahwa benda yang kita anggap tidak bernilai ternyata dapat digunakan untuk hal yang potensial dan berguna. Hal ini tentu sejalan dengan misi kami untuk meningkatkan nilai-nilai positif dari generasi muda kita untuk menjaga bumi dan melestarikan lingkungan. Kiranya video ini dapat menginspirasi semua guru sesuai dengan jargon akhlak. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk membangun generasi emas Indonesia. Apakah kalian senang hari ini?